Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi with me, Selin. Jadi seperti yang udah aku ceritain di video-video sebelumnya, pertama-tama kan aku keterima Johns Hopkins dulu di Desember 2020. Nah, terus setelah itu aku udah mulai sering dapat email dari Johns Hopkins, kayak misal disuruh ngaktifin akun atau ada event-event untuk orang-orang yang keterima. Dan di situ aku ngerasa Johns Hopkins, especially the Bloomberg School of Public Health atau Fakultas Kesehatan Masyarakatnya di Johns Hopkins itu memang friendly banget dan sangat merangkul. Padahal aku waktu itu posisi belum accept my LOA dari Johns Hopkins karena waktu itu kan aku dapat LOA dari Columbia juga. Nah, terus tiba-tiba di bulan Maret aku dapat email dari namanya Marie. Marie ini kayak kepala program Master of Public Health di Johns Hopkins Bloomberg School, dan emailnya ini bukan email yang kayak di blast, kayak broadcast gitu, soalnya tujuannya langsung ke aku, Dear Selin. Ini aku sambil cari lagi emailnya. Sebelumnya si Marie emang udah sering nge-email aku, tapi ya emailnya kayak email broadcast gitu, kayak tanggal-tanggal mulai perkuliahan, terus disuruh masuk grup LinkedIn-nya Johns Hopkins dan lain-lain. Nah, tapi kali ini beda. Ini aku bacain ya. Dear Dr. Wijaya. Ya, ternyata dipanggilnya Dr. Wijaya, bukan Selin. Greetings, I am writing with some excellent news. The MPH Scholarship Committee has selected you as a scholarship recipient for the MPH program at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, blah 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 blah. This scholarship in the amount of $24,000 recognizes your public health leadership and potential. 24.000 USD scholarship-nya itu tuh sama dengan 340 juta rupiah. Sumpah waktu itu aku seneng banget, aku terharu karena mereka sangat menganggap aku sebagai kandidat, sebagai calon student sampai dikasih scholarship sebesar itu. Terus mungkin dari kalian pasti ada yang mikir nih, loh kok bisa dapat scholarship, ini daftar atau gimana ceritanya? Apparently, kalau kamu daftar, waktu itu aku daftarnya di portal yang namanya Sopas. Dia emang satu portal khusus untuk mendaftar program public health di Amerika Serikat. Dan di Sopas sendiri nggak ada specifically any question tentang kamu mau daftar scholarship atau enggak. Cuman aku ngerasa mungkin dari profilku, yaitu aku dari Indonesia, which is di mata mereka adalah third world country. Nah, waktu itu setelah aku dapat LOA dari Harvard, aku dapat email yang isinya Harvard ID-ku. Terus aku juga disuruh daftar melalui Office of Financial Aid waktu itu. Kalau misalnya aku mau apply untuk funding atau scholarship. Jadi optional, kamu bisa apply, bisa enggak. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk apply. Oh ya, kalau sistem dari Harvard ini katanya mereka bakal ngelihat kebutuhan dari masing-masing kandidat. Jadi nggak semua yang apply juga akan dipilih untuk mendapatkan financial aid. Dan besarnya juga untuk masing-masing kandidat akan berbeda, bervariasi. Nah, terus akhirnya di bulan Mei aku dapat email dari Office of Financial Aid. Kalau ternyata the school is pleased to offer you the following institutional grant or scholarship assistance for your enrollment in the Harvard bla 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 bla. Dan aku dapat scholarshipnya totalnya adalah 8.000 USD dibagi 2 semester jadi 4.000 masing-masing semester. 8.000 USD itu berarti kurang lebih sebesar 113 juta. Emang nggak sebesar Johns Hopkins sih, malah cuman sepertiganya ya. Tapi aku mikir juga pasti Harvard ini yang apply untuk financial aid banyak kan. Ya alhamdulillah aja, bersyukur aja udah dikasih segini diskonnya. Ya anggapannya kan beasiswa tuh diskon kan di SPP kita. Nah, tapi yang Harvard ini bedanya adalah kalau Johns Hopkins kan dia menawarkan scholarship-nya secara personal. Jadi aku di email secara personal oleh kepala program MPH-nya. Sedangkan kalau Harvard ini melalui portal. Jadi aku bisa accept atau decline melalui portal itu. Nah, obviously aku akhirnya decline dengan alasan yang sama kayak aku menolak beasiswa dari Johns Hopkins karena aku daftar LPDP. Dan alhamdulillah aku keterima LPDP-nya. Kalau enggak, aku nggak bakal bisa berangkat, guys. SPP-nya Harvard tuh sama kayak Johns Hopkins, kurang lebih ya 70.000 USD gitu.
Itu cuman SPP ya. Kalau misalnya ditambah biaya hidup ya mungkin nyampe 100.000 USD untuk 1 tahun. Ya berat ya. Ya intinya itu pengalamanku ditawarin beasiswa dari Johns Hopkins sama Harvard, dan ternyata mereka juga kalau nawarin beasiswa nggak tanggung-tanggung ya, levelnya udah ratusan juta rupiah. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia universitas tuh kayak gini apa enggak, cuma dulu sih pas aku daftar S1 kebetulan aku lewat jalur undangan, dulu masih namanya jalur undangan, yang nggak ada tawaran untuk beasiswa sih. Mungkin ya alhamdulillah karena aku dari keluarga yang masih mampu untuk menyekolahkanku S1. Itu yang aku rasa jadi perbedaan yang signifikan antara universitas di Indonesia sama di Amerika Serikat. Tapi mungkin salah satu alasannya karena pendidikan di Amerika Serikat itu sangat-sangat mahal. Aku kan ngambilnya Master of Public Health, which is programnya tuh cuma 1 tahun. Dan SPP 1 tahun itu 70.000 USD. Ya kurang lebih 1 M lah ya untuk 1 tahun ini. Sedangkan kalau di Indonesia 1 M ya bisa dapat untuk sekolah kedokteran full sampai tamat. Jadi karena biaya pendidikannya emang di sana sangat ekstra, jadi juga kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa atau diskon dari universitas tuh ya lebih mudah, mungkin ya. Anyway, cukup sekian sih cerita dari aku tentang pengalamanku dapat tawaran beasiswa. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, as always, komen aja langsung. Aku bakal berusaha jawab semampuku. Jangan lupa like and subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.